Mana nih semangatnya dari Kelurahan Petir ke Kapanewon Rongkop Gunung Kidul? Iya.
ini perjalanannya cukup panjang kalau kita ya, sampai tempat ini. Ya. Tapi ternyata pada saat kita melewati perjalanan ini, lihat apa aja Mas? Wah, itu banyak potensi-potensi sebenarnya. Nanti sahabat saya yang paling berbobot nanti yang bisa cerita banyak. Jangan bilang berbobot lah. Ya Pak ya, benar ya Pak ya. Oh itu ilmunya luar biasa. Oh benar banget, nanti kita akan tahu. Tapi juga akan tanya bagi yang ada di sini ya memang selama ini. Oke, ya setelah jalan berliku-liku ternyata ada surga tersembunyi di sini. Benar. Dan potensi yang luar biasa dari ibu-ibu, para pelaku UKM yang ada di sini. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Ya. Jadi kita pengen lihat dulu semangatnya yang ada di sini ya Mas ya. Oke, coba Mbak deh. Oke. Kita apa Mbak? Ya. Yuk. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Dan hari ini saya Marta Sasongko. Saya Debio Primus. Kita di acara dari Dinas Koperasi dan UKM DIY khusus untuk mendengarkan apa aspirasi dan juga situasi dari para pelaku UKM di seluruh DIY ya. Maka kita sebut dengan Sarasehan Sibakul. Itu dia. Nah hari ini ada 3 narasumber, ini hebat-hebat semuanya. Yang nanti semoga menjadi apa ya, inspirasi dari para pelaku UKM. Dan juga motivasi untuk terus bergerak ya. Yang ada di samping saya ini dari Dinas Koperasi dan UKM DIY sudah hadir Bapak Wisnu Hermawan. Kita berikan apresiasi dulu dong buat Pak Wisnu. Ya, selamat siang Pak Wisnu. Masih agak jet lag Pak ya. Selamat siang, okay. Dari bawah soalnya cepet banget langsung ke sini, cuma berapa jam. Okay. Ya, ini semangat banget Pak lihat apa namanya? Kalau lihat apa namanya produknya para pelaku UKM Pak. Leres. Berarti kayaknya kalau di ya. sini sudah sangat beragam. Dari fashion, makanan terus sampai di sana kemudian makanannya pun juga macam-macam. Onde-ondenya pun unik. Sudah ngerasain Pak? Sudah, enak banget. Oke. Jadi ini nanti akan kita bahas ya Pak Wisnu ya. Yeah. Nah bersama beliau sudah juga dari Dewan yang pasti juga menjadi bagian dari legislatif yang akan mendengarkan suara masyarakat khususnya para pelaku UKM kalau hari ini ya. Sudah hadir Pak Arif Setiadi SIP. Selamat siang Pak Arif. Siang Mbak Marta, Mas Dibyo. Saya ikut senang ini pelaku-pelaku UKM di Petir hadir dengan wajah yang ceria. Tersenyum tapi tidak kelihatan. Karena pakai masker mudah-mudahan usahanya semakin maju dengan acara ini, tambah ilmu, tambah pengetahuan gitu ya. Amin. Rezekinya banyu mili. Amin. Berkah gitu. Gitu loh ya. Wah seneng kalau denger gini ya Mas. Ya, doanya saya tambah lagi. Apa? Karena beliau adik kelas saya kan. Iya, ya. Oh, jadi kelihatan tua. Ya. Ya ilmunya dur sing kathah sih. Rezekinya tidak sekedar banyu mili, tapi banyu nandon. Anek mili entek terus. Oh. Nek mlebu ning tandon kan iso. Liwat ya, banyu nandon terus buat kita sendiri. Tapi istilah orang Jawa banyu mili itu rezekinya ada. Terus ada. Ya, terus dibagi juga sama yang lain kan milih. Iya. Nek nandon ini nggo awake dhewe ngono lho, Mas. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, satu lagi nih biasanya kita sepaket nih Bapak Ibu ya. Kalau ada dari eksekutif, dari Dinas Koperasi dan mitranya ya, karena nanti juga biasanya ada juga dari yang lain, kemudian Dewan, satu lagi kita juga menghadirkan praktisi. Nah, hari ini juga sudah hadir salah satu praktisi bisnis, tapi beliau ini pengalamannya luar biasa banyak sekali. Pak Rohadi SPD, Pak Rohadi, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Rohadi. Iya. Tadi langsung mepeng di sini kayaknya punya potensi apa Pak? Iya, tadi saya begitu sampai ke sini, saya bincang-bincang dengan Pak Lurah, kemudian saya melihat potensi tanahnya. Potensi tanah. Potensi tanah dan desa ini sesungguhnya punya peluang yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi desa agrowisata. Satu paket dengan Pantai Wedi Ombo. Karena jaraknya kira-kira hanya 20 menit sampai ke sini. Ini Oke, sesungguhnya Pak. luar biasa sesungguhnya. Kenapa? Agrowisata sekarang sesungguhnya punya potensi yang besar kalau untuk dikembangkan. Dan itu bisa mengurangi angka pengangguran dan juga bisa meningkatkan kemakmuran untuk wilayah ini. Oke Pak, Oke. stop dulu Pak, tahan dulu Pak, Terima jangan kasih. dikeluarkan semua Pak. Iya. Saya Ini salut baru sama- satu loh ya Mas. Pak Rohadi datangnya Gasik itu ternyata alasannya itu. Beliau langsung survei tanah.
tanah-tanah sini potensinya apa sekitar sini, dan langsung ketemu titis gitu ya, orang Jawa itu ya. Oke, kalau gitu kita cross check ya sama Iya. kebetulan sudah hadir di sini Pak Lurah dan Pak Panewu. Monggo Pak cerita dulu di sini ini sudah punya apa saja, ini potensi-potensi UKM-nya juga seperti apa? Secara gambaran besarnya monggo Pak, boleh share Pak Panewu atau Pak Lurah? Oh, Bapak malah pingsut ya, Mas. Oh, itu berarti akrab. Iya, siapa ya yang menang kali sing kalah? Pak Lurah, monggo Pak Lurah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Arief Setiadi SIP yang pada saat ini telah bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY atas terselenggara ini. Kemudian selanjutnya beberapa hal yang saya sampaikan bahwa UMKM di Kelurahan Petir ini kalau kita kumpulkan semuanya di aula Balai Kelurahan tidak cukup. Mengapa dengan demikian? Karena ada 129 UMKM yang ada di Kelurahan kami. Pada kesempatan ini kami menghadirkan anggota UMKM di Petir ini hanya 20 orang. Karena apa? Karena kita sesuai dengan protokol kesehatan dalam situasi kondisi pandemi COVID ini. Kemudian selanjutnya beberapa dari kegiatan warga kami ini dari ke-20 orang itu saya mohon untuk membawa hasil produksinya masing-masing. Baik yang dari tempe, kemudian ada pengrajin tas, kemudian ada batik, kemudian juga ada olahan setempat. Dan perlu saya sampaikan pula bahwa untuk di Petir kegiatan untuk batik Prista Lestari dengan logo Gude Cengkar itu dulu juga mendapatkan pembinaan dari LIPI. Sehingga harapan kami nanti atas terselenggaranya si bakul ini bisa untuk memberikan ke depan kepada kelompok ini bisa untuk maju, berkembang, yang akhirnya bisa untuk memberikan perekonomian kami yang sangat bagus bagi kami. Kemudian kaitannya dengan ini kami di depan ada pepatah bahwa di Petir ini untuk kegiatan-kegiatan ke depannya sesuai dengan harapan pemerintah dan harapan kami di Petir ini mau dibuka tempat wisata Bumi Arya. Itu pun dari pihak ketiga secara pribadi. Kemudian juga dari Dinas Sosial kami diberikan kegiatan untuk pembuatan taman edukasi anak. Itu pun sudah proses. Ke depan nanti kami mohon pada Pak Arief Setiadi, khusus untuk ibu-ibu mohon diberikan bimbingan, pelatihan, alat, dan sebagainya Bapak. Karena secara secara pribadi atau individu atau kelompok, kami belum mendapatkan program itu. Bahkan ke depan, karena di Petir ini 98% warga kami petani ternak, ini ya monggo nanti kalau ada program Pak Arief, tolong warga kami sesuai dengan aturan, prosedur, kami mendapatkan program tersebut. Boleh mengatakan, ingin saya katakan matur nuwun. Nggih. Matur Matur nuwun Pak Lurah. Wah. Mas, penasaran nggak lihat yang di situ tuh? Yang di mana? Di situ tuh. Oh iya, ini produk-produknya ini. Ya. Banyak banget. Bu, ada yang mewakili dong salah satu ini. Oke, monggo. Siapa Jelasin yang memproduksi produknya ini? apa saja. Monggo. Wah, ini Ayo, jajanan ini. Monggo. Monggo, siapa yang produksi? Ini tempenya juga khas loh kalau di sini ini pakai daun jati loh Mas. Oh iya, iya enak kan? ini. Nah, ayo Bu, monggo. Ada salah satu yang menjelaskan dulu ini produk apa saja yang ada di sini. Monggo Monggo, Bapak Bu. atau Ibu. Ini Mas. Oh, Bu, di sini aja Bu. Oh, Produknya yang mana Bu? Ibu, semua ini? Oh, iya. nggih. Monggo dijelaskan Mic-nya di dulu, sini. iya. Ya, mic-nya sini.
Mau di sana bisa tercover, Pak. Ya, nggak apa-apa. Monggo sini. Di depannya Mas, Boleh. produknya Mas. Nah, sini. Sambil dijelaskan, ini ada produk apa aja yang ada di sini nih? Diucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada diri saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami pada kesempatan hari ini mewakili dari anggota UMKM Kaluran Petir Kapanewon Rongkop akan menyampaikan beberapa sajian ataupun hasil UMKM dari Kaluran Petir. Mohon maaf, di sini sudah disajikan beberapa jenis hasil olahan, terutama menggunakan alat yang sangat tradisional, Ibu. Dikarenakan di Kaluran Petir ini warga masyarakatnya adalah petani, sehingga kami memprioritaskan untuk pengolahan bahan lokal. Sudah tersajikan di hadapan Bapak Ibu semuanya bahwa di sini banyak sekali olahan dari singkong, ketela. Ada beberapa jenis, di sini sudah ada olahan bahan bakunya dari singkong, Ibu. Dari singkong, ini namanya pinglo, emping telo. Ya, ini dibuat dari Mbak Markilah yang beralamatkan di Padukuan Petir A. Monggo yang Ibu Markilah bisa berdiri. Iya. Oh ya, iya. ya, itu Ibu Markilah. Ini sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun ini untuk memproduksi ini, Bu. Sudah 2 varian rasa, original bawang dan rasa bawang. Kebetulan ini yang dibawa sampelnya bawang juga ada, original juga ada. Baik. Ini pembuatannya sangat sederhana, Bu. Ini menggunakan pukulan sederhana. Jadi pakai bahan tumpul, ada papan, ada bahan dari getuk. Telenan itu ya, digeblek ya, itu betul. ya. Terus ada dibuat bulat-bulat, baru dipukul seperti itu, Bapak. Wah, itu mukulnya pas siang atau pagi, Pak? Tentunya di pagi hari, Pak. Pagi ya, karena tenaga masih itu ya. Kalau di malam hari, kalau ketika siangnya tidak panas, hasilnya tidak bagus. Oh, ya. Campur emosi sedikit, duk. Cari panas ya, bener. Ya, mungkin Ya. disingkat, Mbak, ya, karena Ya, berbagi lebih waktu. singkat aja. Ya. Ini juga dari singkong juga. Nah, ini onde-onde. Ya, tadi sudah ngicip Cemplon enak ya. itu. Yeah. Ini Pak yang Yang sangat khas, istimewa khas namanya di apa? Kaluran Petirnya adalah legondo. legondo. Ya, ini dari namanya beras legondo. ketan. Ini sebagai ciri khas makanan di Kaluran Petir. Masuknya menjadi kaluran budaya itu karena termasuk Legondo ini ya? olahan dari legondo ini. Iya. Jadi ini biasanya disajikan pada saat bersih desa ataupun rasulan. Tapi tiap hari bisa mendapatkan ini, Mbak, ya? Ada ya di daerah Petir? Ada juga, Pak, tapi Ada ya? biasanya Pesen ya? pesan dulu, Pak. Oke. Nggih. Karena ini juga sulit, Pak, pencarian yang ini loh, Pak. Bungkusnya. nggih. janur ya? Janur, Pakai janur. nggih. Kalau tempe mungkin ada beberapa bahan dari benguk, kedelai, dan manding. Mbak Nyun Sewu, karena kita harus berbagi waktu. Ya. Ini sudah ada satu kelompoknya, Mbak? Organisasinya? Mohon maaf, Pak, untuk yang dipajang sini adalah olahan dari perorangan, Pak. Dan belum membentuk kelompok ya? Satu yang kelompok ini, Pak, Oh. dari rolade, dari olahan ikan. Itu dari Padukuan Siono B. Sudah terbentuk kemarin juga ada anggaran dari dinas untuk pembuatan olahan dari ikan. Ya, oke. Dan di antara ini, Pak, mohon maaf, baru beberapa yang mendapat PRT, Bu. Jadi Oh. bagaimana nanti bisa anggota kami bisa mendapatkan PIRT. PIRT. Sudah ada yang sampaikan lagi? Dan mohon nanti untuk kedepannya, karena di warga kami bisa membuat tapi sulit dalam pemasarannya, Pak. Waduh, Nggih, bisa jadi- memproduksi tapi Ya. nggak bisa memasarkan. Betul, itu kendala Oh. pertama di UMKM. Oke. Dan keterbatasan bahan baku, mungkin itu. Kalau singkong itu kan musiman, Pak. Ya. Sampun? Ya. Jenengan asmane sinten belum memperkenalkan diri malah. Kulo bekti, Pak. Mbak Bekti. Nggih. Oh, Bu Bekti. Bu sakit, bekti nggih sakit. Waduh, Mbak Bekti, matur nuwun nggih.
Sampun? Matur Ya tepuk tangan untuk Iya. Mbak Bekti. Diucapkan terima kasih Yeah. kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Dirasa kurang berkenan kami mohon maaf, waktu kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Bekti nek kon nyanyi nu mesti apik lho suarane iki. Ketok empuk. Ini biasanya nge-MC pasti. Iya, Suaranya kelihatan itu. jelas ya. Iya. Oke, baik. Ada Ibu-ibu, ada yang mewakili atau Bapak, Bapak, yang monggo, mewakili juga pelaku UMKM langsung yang mau menyampaikan? Bu, monggo Bu. Bumur. Bu Siti Mulyati. Bu Siti. Di sini Bu, monggo Bu. Mikrofonnya tadi Mas. Monggo. Monggo Bu. Ini Bu Siti, monggo. Mau di sini Bu? Ini kalau Bu Siti kayaknya, iya baik. Monggo Bu, Bu silahkan. Siti. Puji Tuhan kami panjatkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada diri kami. Di sini langsung saja bahwa saya UMKM khususnya di bidang membatik. Batiknya yang mana Bu? Ada nggak di sini? Itu Yang untuk, di, oh baik. untuk background J, Ibu sama J, ini di J. meja. Khusus untuk membatik Bu, kami kesulitannya sama seperti Bu Bekti tadi mengenai pemasaran. Yang kedua tenaga kerja yang kurang profesional dan kurang mendapatkan ini apa? Pokoknya kurang Pelatihan? Iya pelatihan karena seperti itulah hasilnya belum begitu bagus hasilnya. Ini perlu peningkatan sumber daya manusia. Jadi di sini nanti yang kami usulkan satu peningkatan SDM agar hasil kami nanti bisa lebih baik. Jadi teknik pewarnaan maupun teknik mengecapnya ini kami kurang profesional. Kalau musim hujan seperti ini tenaga kerja sulit Bu untuk mencarinya. Kendalanya yaitu tadi satu pemasaran, yang kedua pada saat pandemi ini kami 0% tidak ada pesanan. Padahal untuk tahun-tahun sebelum ada COVID minimal 1 bulan ini saya bisa menjual hasil batik kami ini 20 lembar atau 40 meter. Yang per meternya yang di belakangnya Ibu ini 150, kemudian yang ekoprintnya 100.000. Kami kira Jualnya kemana Bu? Jualnya ini dulu ada KKN Pak kebetulan di sini. Jadi nanti dari UGM ini mengambil ke sini, sebelumnya telepon dulu kepada saya. Untuk seragam UGM khususnya dari Universitas Kehutanan ini ngambil di tempat kami 25 lembar untuk seragam di UGM. Bu ini bentuknya kelompok atau gimana? Kelompok Bu. Ada berapa orang Bu yang Dulunya 20 tapi sekarang tinggal 10 orang. itu membatik semua? 10 Iya. orang ini? Iya sebagian ada yang membatik, ada yang mewarnai, jadi ada pembagian tugas Bu. Oh baik. Ada yang membatik tulis, ada cap, kemudian ada yang sistemnya shibori atau jumputan, ada juga yang ekoprint. Kemudian kami mengembangkan mana nanti yang lebih laku. Kami mengembangkan itu Bu untuk sport, apa ya namanya? Itu Pak sport atau Kaos. Kaos ya Bu ya. Iya. Kaos batik itu deh. Iya, tapi itu modelnya ekoprint jumputan. Sibori ya. Iya, Sibori. Jadi itu harganya hanya murah sekitar 40.000. Iya. Baik. Terima Pemasaran kasih. ya Bu yang Iya. masih terkendala ya. Sama sumber daya manusianya Sumber daya yang Skill, kurang, keahlian. kurang skillnya itu kurang. Iya. Terima kasih, ada kurang lebihnya kami mohon maaf waktu kami kembalikan. Matur Matur nuwun, nuwun Bu Siti. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Tanggapannya seperti apa? Ya. Tunggu sebentar, tetap di Sarasehan Sibaku.
Ya, masih di Sarasehan Sentul. Dan tadi baru 2 orang dari sekian banyak pengusaha atau pelaku UMKM yang bercerita tentang produknya, juga apa yang dialaminya ketika berproduksi. Iya, Tapi betul. kita sudah tahu gambarannya sebenarnya ya. Iya. Sangat luar biasa. Dari Bu Siti tadi varian batiknya aja ada banyak ya. Batik tulis ada, ekoprint ada, Shibori, bahkan mau bikin kaos dari ya, batik juga luar biasa. Ya. Ini mungkin Pak Wisnu bisa menanggapi ini. Bagaimana Geliat Pak? UMKM di Petir ini Pak. Oh enggak Pak. Nggih, matur nuwun Mbak Marta, Mas Dibyo Primus, Pak Nur, Pak Arif, Pak Rohadi, Pak Camat, Pak Lurah. Nggih. Jadi saat pertama ini saya pertama ke sini Pak Lurah, Pak Camat, Pak Arif Nyon Sewu ini, jadi sejak Semanu memang sudah kelok-kelok nggih jalannya. Kemudian tadi sekilas saya masuk di ruang tunggu sudah membaca sekilas profil Kalurahan Petir nggih. Jadi penduduknya hampir 4.000. Separohnya Nyon Sewu nggih, miskin nggih berarti nggih. Saestu niki nggih. Nggih. Jadi kemudian 90% petani. Jadi itu. Kemudian kalau saya baca dilihat di Google tadi memang lokasinya di tengah-tengah kas Gunung Sewu niki nggih. Berarti Nyon Sewu, apakah menawi blonjo niku luweh seneng teng praji nggih di sini? Leres napa mboten? Leres nggih, berarti ekonominya lebih ke Jawa Tengah ya berarti nggih. Tidak apa-apa memang. Kalau Semen, kemudian yang di Gunung Kidul Utara memang ekonominya lebih ke Klaten. Nah, saya nggih Ngawen ya seperti kemarin kemudian. Tapi kalau di sini saya lihat peta, oh ini lebih dekat ke Praji. Di situ ada museum khas itu kan nanti. Ini menjadi potensi. Jadi yang kedua saat Nyon Sewu ini pengalaman pertama Pak Lurah ya, kalau dilihat disuguhkan di depan ini adalah produk-produk agro. Tadi Pak Rohadi sudah menjelaskan potensi agrowisata di sini sangat besar. Kalau saya ya benar, karena produk-produk UMKM di sini adalah produk-produk masyarakat. Buktinya apa? Ceripeng telo, enteng-enteng kacang coklat, kemudian ada gatot, ada kulit melinju, itu tempe itu. Nah, ini adalah sebenarnya yang bisa saya nilai pertama adalah spirit entrepreneur-nya sudah ada. Ini, jadi spirit entrepreneur. Kemudian yang ketiga, tadi saya bisik-bisik sama Pak Arif, Mas di sini sudah desa budaya. Terus nggih Pak Lurah nggih, sudah desa budaya nggih, bukan rintisan budaya nggih. Nggih. Jadi sudah ada modal desa budaya, cuma yang wisata masih rintisan mungkin Pak nggih. Nggih. Kalau rintisan biasanya kalau wisata itu harus ada Pok Darwisnya. Cuman problemnya destinasi utamanya nopo lah ini nanti. Apakah legenda Pak Kenteng itu tadi bisa diangkat? Nah, itu nanti jadi potensi. Bisa nggak legenda Pak Kenteng kemudian ceritanya nempel di goa-goa Kars itu yang di sekitar itu. Mbuh engko ana cerita macane atau seperti apa, karena legenda harimau, macan, pelarian Mojopahit itu ratusan ceritanya yang ada di Gunung Sewu ini. Nah ini bisa nggak nanti dibuat kelembagaan, itu dalam konteks wisata. Kemudian yang keempat dalam konteks pemberdayaan UMKM-nya, tadi saya katakan ini modal dasarnya sudah ada, produknya sudah ada, dan produknya bau-bau pertaniannya sangat kuat. Gitu kan. Jadi masyarakat di sini sudah bisa memanfaatkan apa yang menjadi produksi pertanian, tidak hanya kemudian dijual ke Praji dalam bentuk bahan mentah. Oh, sudah bisa dijual dalam bentuk ceripeng telo, kemudian emping melinjo, ini sudah bagus. Tinggal kemudian penanganannya seperti apa. Nah, penanganan terkait pemasaran seperti apa? Nyun sewu Pak Lurah, di sini sudah ada internet belum?
Oh, ngaten. Nyuwun sewu. Bapak Ibu yang belum kagungan HP ngacung. Yang belum kagungan HP. Oh, 1, 2. Berarti hampir semua sudah kagungan HP nggih? Nah, ini adalah modal yang keempat, Pak Lurah. Oke. Jadi hampir semua masyarakat ini sudah bisa ya nggih, secara teknologi sudah biasa nggih. Ningali WhatsApp, Facebook, Instagram biasa Bu Ibu nggih? Nggih, leres? Bu Bekti pundi Bu Bekti wau. Bu Bekti kagungan HP toh? Alhamdulillah. Jadi kayak Bu Bekti kalau saya tadi sebagai kader yang ada di Rongkop ini kemudian sudah familiar. Dan saya anggap kalau memang yang ngacung tadi di antara puluhan ini sudah masih sedikit yang tidak familiar dengan HP, ini sebuah modal bahwasanya sebagian masyarakat segini ketika diajak transformasi digital itu nanti tidak sulit. Cuman problemnya Pak Lurah nyun sewu, sekarang untuk pengembangan digitalisasi UKM, karena sekarang trennya serba digital. Selama pandemi kemarin, apa yang diceritakan Bu Bekti, kemudian Ibu yang jualan batik tadi memang semua mengalami kontraksi dalam hal berusaha. Tiba-tiba pasar sepi, tempat wisata sepi. Nah sekarang alhamdulillah semalam diumumkan kita sudah PPKM level 2. Ini berarti semua aktivitas ekonomi sudah mulai dilonggarkan. Kalau PPKM level 2 itu minimal 75% kapasitas sudah bisa dibuka. Jogja pun sudah ramai, Mbak Marta, Mas Dibyo itu kemarin sudah full Malioboro. Dan saya berharap di Petir ini ekonomi juga mulai kembali pulih secara perlahan. Itu kemudian. Jadi yang dirasakan ibu-ibu, bapak-bapak di Petir juga banyak dirasakan, tidak hanya di sini. Tapi di seluruh pelosok DIY, sambatnya sama. Pasarnya tiba-tiba hilang, sepi ini. Yang biasanya pesan mandek. Nah, ini sebenarnya solusinya lewat digitalisasi. Bapak Ibu tinggal di rumah, kemudian produknya kita bantu pemasarannya. Bahkan Pak Lurah nyun sewu, bagi wilayah-wilayah yang jangkauannya sudah, internetnya sudah kuat, itu kalau ada pesanan dari UMKM, Bapak Ibu bisa ngirim. Ngirimnya kemana? Melalui PT Pos. Nah, kalau wilayah-wilayah yang daya jangkauannya masih belum optimal, itu sepertinya selain diisi bagul, saya lebih mengarahkan pengembangan marketplace lokal dulu. Nah, bagaimana cara pengembangan marketplace lokal? Itu kita punya intervensi yang namanya Desapreneur, Pak Lurah. Karena tadi Pak Lurah sudah pangandikan dan Pak Arif sudah pangandikan, Petir ini menjadi bagian dari desa budaya, makanya nyun sewu. Kalau ke Pareng, saya matur ke Pak Lurah, nanti tahun depan akan kita kaji desa Petir menjadi desa Desapreneur. Jadi setahu saya yang paling jauh Desapreneur itu Semin, kemudian Jeruk Wudel, dan mungkin sini Pak Nyon Sewu nanti akan kita kaji dulu, nanti Desapreneur karena tantangan kita yang jauh yang pertama itu internet biasanya. Nanti memang di Preneur Nyon Sewu nanti ibu-ibu yang ikut Preneur harus serius. Gitu. Jadi orang mau ngerawuh jagake oleh amplop. Nah niku. J. Oh. Oh nggih, karena di tempat saya kok masih ya makanya sinyalnya. Makanya kemarin teman-teman di Disnas Kominfo itu sudah menyatakan seluruh kelurahan di DIY itu sudah bisa mau. Tapi kok di sini kok masih, makanya kalau memang belum nanti bisa Pak kita support. Tapi skemanya lewat Desapreneur. Dan itu 3 tahun. Tadi yang Bapak Ibu yang akan mendapat ketempatan lokasi Desapreneur nanti akan kita pilih UMKM-nya. Jadi kita arahkan untuk berkelompok juga. Kemudian kemasan-kemasannya nyon sewu, kalau
Saat belum nyoba tesnya ya, kemasannya akan kita toto, nanti kita bantu kemasannya, termasuk pemasarannya, dan itu 3 tahun. Tidak setahun selesai, enggak. Nanti saya akan pertimbangkan nanti masuk skema apa, karena di Desapreneur ada 4 skema, ada G2R, Kaspak, Gerilogi, dan Blangkon. Nanti saya akan pertimbangkan kalau produksinya bagus, produksinya banyak, ini nanti akan saya paskan nanti melalui skema apa Pak Lurah nanti. Ya, tapi ini akan kita kaji dulu, karena dikaji itu mendalami potensi UMKM yang ada di sini itu nanti akan kita data dulu, sehingga kemudian pasca mendapat status Desapreneur nanti apa yang dingendik ke Ibu tadi, Bu Bekti, bahwasanya banyak yang belum PIRT bisa kita bantu fasilitasi Bu PIRT nanti. Dan sebenarnya saya bersyukur ya sudah tidak mengira diundang Pak Arief ke sini. Pak Arief kalau nggak diundang Pak Arief saya nggak bakal ke sini mungkin. Taunya ya paling jauh Jeruk Wudel itu wis ngos-ngosan kemarin itu, ternyata ini masih di posisinya utara Jeruk Wudel ya ini ya. Mungkin nanti Pak Rohadi, Pak Arief akan cerita banyak. Saya hanya bisa cerita ini, nanti belum banyak karena nanti skema Desapreneur nanti kita toto produknya dulu. Kalau pemasaran kita bantu Ibu. Jadi di kami semangatnya kolaborasi. Kalau nanti basis ekonominya lebih ke Jawa Tengah, memungkinkan tidak nanti Dinas Koperasi DIY akan kerjasama dengan Museum Kas atau wilayah-wilayah yang ada di Praci sana, biar produk-produk Bapak Ibu bisa dipasarkan di sana. Itu karena kalau saya lihat tadi tariannya luwih ning Praci sepertinya, ternyata saya nggak salah gitu. Nah, kalau tadi Pak Rohadi, sekarang ada isu JJLS, karena ada beberapa desa yang itu mendapat desa mandiri budaya, kemarin juga ada skema untuk membangun kios-kios, ya nanti akan saya pertimbangkan, nanti produk petir nanti dengan Desapreneur bisa masuk di kios-kios yang ada di sepanjang JJLS. Karena kalau saya lihat posisinya memang secara geografis ini petir di tengah-tengah ini ya, nah, jadi saya harus mempertimbangkan lokasi terdekat sentra pusat ekonomi di mana. Karena kalau petir nanti unggul sendiri, itu agak berat ketika kita tidak memperhatikan sentra-sentra ekonomi yang ada di sekitar sini. Ya, saya melihat tadi sekitar di timur, tapi kalau mau menumbuhkan aspek lokalitas menjadi desa wisata, saya lihat ada beberapa telaga, itu nanti bisa dioptimalkan, tapi tidak harus melalui Dinas Koperasi ya, nanti bertahap Pak nanti, karena optimalisasi telaga bisa ke kabupaten, bisa melalui PU dalam baju apapun, bisa pemberdayaan lingkungan, kemudian di sini juga yang gunung-gunung itu saya yakin itu potensinya hutan rakyat ya sebetulnya ya, ini menjadi potensi apakah produk-produk hutan rakyat yang belum terpetakan ini nanti bisa dioptimalkan. Saya nggak tahu apa di sini juga potensi madu juga ada, kemudian olahan kayu lah ini yang belum. Sementara kan ini masih tas, tapi dari olahan makanan ini wes ada gambaran. Ini menjadi modal awal untuk kami menentukan nanti Desa Petir ini menjadi Desapreneur. Jadi nanti nyuwun sewu, nanti saya nyuwun nomornya Pak Lurah, biar nanti tidak hanya selesai di serasian ini saja Mbak Marta, karena ya yang kelima ya sama teman-teman pada Pak Arief, wis dibuka ke dalam di Petir itu saja. Mungkin itu ya, saja. Baik, wah ini angin segar ya. Pak Lurah nanti bisa kontak dengan Pak Wisnu. Baik, Pak Arief sendiri monggo ditanggapi bagaimana potensi yang ada dan semangat yang ada di sini Pak. Mbak Marta, Mas Dibyo. Jadi DPR itu fungsinya legislasi, nggak perda. Perdane tahun nomor 9 tahun 2017 itu pemberdayaan dan perlindungan ekonomi kreatif, koperasi dan usaha kecil. Nah, kira-kira niki kabeh niku usaha kecil, oke. Wonten Perda nomor 13 tahun 2019 niku
pemeliharaan dan pengembangan batik Jogja. Nggih Bu Siti nggih. Dadi nek aturan niku kula sarencang DPR kalih gubernur pun gawe. Fungsi keduanya ngawasi kula sarencang niki. Anggota DPRD mengawasi gubernur beserta perangkatnya kelebet Pak Wisnu bagaimana menjalankan perda dan kebijakan yang ada. Nah, khusus untuk pemberdayaan UMKM ini memang ada beberapa kritik Pak Wisnu ya. Jadi platform yang dibangun cukup bagus di DIY ini Bu. ID bersyukur. Petir mungkin durung, tetapi di DIY ini kita bersyukur. DIY itu buat inovasi daerah rajutan Sibakul niki. Cara jitu kuat dan tangguh. Untuk UMKM niku kelebu 45 inovasi daerah terbaik se-Indonesia. Niku DIY, ya. Kalau seperti itu ya memang harus saya puji bahwa ada inovasi dari pemerintah daerah. Kemudian pengembangan pemberdayaan UKM itu mulai dengan literasi digital. Kita jangan sampai tertinggal dari sisi teknologi dan informasi. Jadi wonten web Sibakul niki Bu, UMKM di DIY pun terdaftar kira-kira 285.000, hampir 300.000 nggih. Tapi kalau tak tekon niki pun wonten sing terdaftar teng Sibakul. Dereng, Pak. Artinya Sibakul saya acungi jempol. Tetapi dari sisi jangkauan ini masih perlu ditingkatkan. Tetap ada kritik. Nah, memang kendalanya biasanya yang literasi digitalnya kurang, Mbak Marta, Mas Dibyo, atau pengetahuan digitalnya kurang. Sehingga ini perlu ditingkatkan. Bu Siti, Ibu Bapak, yang disampaikan keluhan Bu Siti niku wau, teng DIY menurut pengamatan kula niku pun wonten cara mengatasi metode ini. Saged melalui Sibakul dari SDM, produksi, pemasaran, pengepaan, terus perizinan gitu, saking PIRT, hak kekayaan, sertifikasi halal. Yang disampaikan tadi itu ada 2 skema bagus di DIY. Siji niku melalui Sibakul, nomor loro niku melalui PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Hanya saja mungkin sosialisasinya masih kurang, keterlibatan masyarakat memanfaatkan platform-platform itu juga masih kurang. Contoh nggih Bu nggih, jenengan batik niki napa niku panganan sing saking ikan niku. Nek kira-kira pemasaran anger wonten co-branding. Co-branding niku membuat branding dengan cara 2 atau lebih branding. Dadi nek jenengan dereng duwe branding, melu mawon. Teng DIY niku pun wonten Jogja Mark. Wonten 100% Jogja. Wonten Jogja Tradition dan seterusnya. Itu memang di Dinas Perindustrian Perdagangan. Tetapi kolaborasi itu perlu kita lakukan bersama. Terus insya Allah kalau berusaha objektif nggih, saya akan mengawasi betul kinerja dari dinas, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM, bagaimana pemberdayaan, pembinaan UKM niki. Jangan dituturi Bu nek teng PLUT niku Bu. Napa mulai niki wau nek ada kemauan itikat dari Pak Wisnu sampun, terus ada respon dari desa untuk di Desa Petir menjadi desa planner. Niku mungkin wonten 4 tahap jenengan. 1 sebagai embrio desa planner riyen, terus mengke pengembangan nek pun rada lumayan, terus mengke desa maju planner, kemudian mandiri planner. Ngoten lho. Niki kira-kira tawarane Mas Wisnu ditangkep napa mboten Ibu Bapak? Khususnya 129 pelaku UMKM niki seneng mboten niki? Siap nggih? Siap maju, berkembang, semangat membenahi diri, khususnya memang kita mau tidak mau harus menggunakan teknologi dan informasi. Dijanji niki Pak Wisnu niki yo kapan-kapan nggih dikontak, terus nanti dimulai desa embrio planner nggih. Pun desa budaya nek mengke wonten rintisan wisata, terus planner, terus mengke hubungan kalih Pak Lurah sisan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk Desa Prima, sehingga kalau
4 itu masuk jenengan mengke Petir menjadi desa mandiri budaya. Terus entuk dana luwih akeh. Ngoten nggih? Nggih, ngoten riyen dadi. Niki kula namati semangatnya sudah ada. Kewirausahaannya, entrepreneurnya ada, hanya mungkin persoalan-persoalan yang diaturke Bu Siti harus ditangani bersama dan insya Allah fasilitasi di dinas ada, konsultan-konsultan kados Pak Rohadi praktisi ngeten iki insya Allah nggih melu seneng nek iso ngewangi para pengusaha untuk maju. Ngoten. Wah, lengkap banget ini Pak Arif ya. Ini semangatnya ya, tangi turu iso sarapan, awan iso mapan, bengi penuh harapan. Pokoknya akhirnya pan terus. Pan. Langsung ya. Pak Arif soalnya pan itu ya, penuh harapan. Penuh harapan maksudnya. Tapi ini satu-satunya anggota dewan yang lengkap bisa menceritakan si bakul loh. Ya kok sampai teknis-teknisnya. Ya. Sampai teknis-teknisnya tahu. Apa itu? Free ongkir. Oh iya. Market gratis hook. Ongkos kirim. Belum pada merasakan ini. Iya, ya, betul. Artinya dari dinas perlu meningkatkan sosialisasi, meningkatkan kinerjanya agar jangkauannya lebih luas. Ngoten nggih Bu nggih. Matur masukannya. Iya. Semoga gayung bersambut apa yang ditawarkan Pak Wisnu bisa direspon dengan baik dan untuk kemajuan di Desa Petir ini. Betul, pokoknya kalau Ibu Bapak semangat pasti ada harapan. Itu dia. Jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan Si Bakul. Semangatnya sudah ada, berarti sekarang kita kasih tambahan suntikan semangat dari praktisi bisnis. Pak Rohadi, silahkan dikasih masukan-masukan Pak. Terima kasih Pak Bagio, Mbak Marta, Pak Wisnu, Pak Arif, Pak Lurah, Pak Camat, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Saya sangat senang sekali bersyukur bisa berada di tempat ini untuk bisa berbagi bersama, saling belajar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terjun di dunia bisnis di Kelurahan Petir, sing dipatosi panjenengan iku janjane nopo? Arto niku termasuk nopo? Rezeki. Leres nggih? Sing duwe rezeki niku sinten? Sing wenang bagi rezeki niku sinten? Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kalau penjenengan mau sukses di bidang bisnis, maka penjenengan perlu menggunakan 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan spiritual religius. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan keilmuan atau rasional. Kenapa begitu? Wong jenengan golek rezeki sing duwe rezeki ora ditembung. Dibetan? Maka nembungo kali sing duwe rezeki. Ayatnya sangat jelas. Sing sapa wonge takwa marang ingsun bakal entuk rezeki sing tanpa di nyono-nyono lan segala urusane bakal digampangke. Niku nek teng wong kalangane dijenengi ayat 1000 dinar. Sandiaga Uno amalane kuwi mendina kuwi kaya ngono kuwi. Wa mayatakillah ya jangalallah mahroja dan sebagainya. Jadi kalau penjenengan niku mau sukses di bidang bisnis, maka satu cara yang harus diperhatikan dan dilakukan adalah membersihkan hati, mensucikan jiwa. Tanpa itu nanti penjenengan tergoda. Apa godaan men bisnisku sukses, join karo Nyi Blorong. Gitu? Join karo Buto Ijo. Nanti nyemplung neraka. Jadi yang penjenengan pertama itu harus lakukan adalah
bagaimana panjenengan melakukan pendekatan kepada Allah. Cedhak karo Gusti Allah, pantas di mata Allah. Dengan apa? Takwa. Jenengan sampun tertib salatipun sedaya to sing Islam? Tertib mboten? Tertib. Salat duhane pun tertib dereng. Lah aku memang njaluk rezeki ki salat duha, duhane we dereng. Salat malame men dongane cepet dikabulke, mpun dereng. Ya itu. Jadi tolong pendekatan spiritual, religius dilakukan terlebih dahulu. Salat 5 waktu sing tertib bagi yang muslim, ya. Salat duhane sing rajin, salat malame sing rajin, tur sedekah ki banter. Syukur akeh, cilik ora apa-apa, sing penting rutin. Itu loh. Itu banyak orang sukses dimulai dari pendekatan spiritual. Nek jenengan ajeng apik melih, guli puasa Senin Kemis niku apik, nek mboten Senin Kemis puasa duha. Sinten ngajung sing pun rutin puasa Senin Kemis? Ora ono. Sinten sing pun rutin puasa duha? Belum. Artinya panjenengan masih jauh dari takwa. Kriterianya Gusti Allah. Jadi mau sukses di bidang bisnis, pertama pondasinya adalah pendekatan spiritual religius. Itu penting. Kemudian yang kedua pendekatan rasional, pendekatan ekonomi. Ya, pendekatan rasional atau pendekatan ekonomi. Mau berbisnis sing digoleti pembeli nggih mboten? Aja jenengan ngajeng bisnis kok aku duwe etelo ya gawe etelo, ora mikir sing tuku sapa. Jadi kalau mau berbisnis pertama harus melihat peluang pasarnya itu siapa. Apa yang dibutuhkan oleh customer, oleh pelanggan. Gitu loh. Saya bertanya sama Bapak Ibu, jenengan yakin niki sing tengah jeng niki banyak dibutuhkan masyarakat? Yakin? Alhamdulillah yakin. Yakin itu penting. Yakin penjenengan ini bisa jangkauan pasarnya luas? Yakin? Benar? Ibu-ibu, kalau penjenengan sudah memilih produk seperti ini, maka yang perlu diperhatikan adalah kualitasnya, standarnya. Standarnya itu satu, bentuknya. Kalau makanan berarti apa? Citra rasanya. Saya beri contoh Bapak Ibu. Di kota Yogyakarta itu orang jualan bakso, orang jualan bakmi, orang Gunung Kidul itu banyak sekali. Tetapi yang memenuhi standar, yang hebat nyaris ora ono. Gitu loh. Jadi persoalan pertama kalau mau jualan makanan, ya kualitas rasanya. Gitu loh. Yang kedua, menurut panjenengan, apakah kemasan yang kayak gini itu menarik buat kalangan menengah ke atas? Menarik mboten kira-kira? Mboten. Berarti panjenengan juga harus belajar tentang satu, bagaimana membuat citra rasa makanan yang baik. Yang kedua, citra rasanya yang baik. Yang kedua, packagingnya, pengepakannya. Ibu-ibu sering masak, sering tumbas bumbu racik, mboten? Mboten. Teng mriki wonten wong dodol bumbu racik napa mboten? Wonten. Ora tekan kene apa piye iki? Kenapa bumbu racik itu dikemas kecil-kecil? Kulaane 1.500 didol 2.000. Kenapa? Biar terjangkau. Aku ndek duit 2.000 iso tuku. Nek gede-gede kaya ngene packagingnya membutuhkan harga yang lebih mahal. Jadi kualitas produknya harus memenuhi standar, packagingnya harus baik. Kalau memang diseriusi, tolonglah kolaborasi dengan Institut Seni Indonesia. Di sana banyak para sarjana desain komunikasi visual yang hebat-hebat.
dimintai tolong untuk KKN di sini, Bapak Lurah bisa mohon agar KKN isi ditempatkan di sini, khusus minta yang desain komunikasi visual. Men iso marai piye carane mendesain packaging yang baik, kemasannya yang baik. Itu penting itu. Terus yang kedua, tadi problemnya adalah pemasaran. Di mana-mana UMKM itu mesti berbicara tentang 3 hal kesulitannya. Yang pertama adalah bagaimana memenuhi standar produk yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Yang kedua, mesti pemasaran, dan yang ketiga mesti manajemennya. Hampir semuanya seperti itu yang kita temui. Nah, sekarang manajemen pemasaran, manajemen keuangannya. Ibu-ibu berbisnis sudah lama atau belum? Sudah. Sudah ada manajemen keuangan tersendiri bagi bisnis ibu? Asih dicampur? Ya, manajemen keuangan rumah tangga karo manajemen keuangan bisnis jenengan tesi dicampur? Setelah ini mulai dipisah. Ya? Jangan mboten. Karena nggak bisa. Piye ngerti untungnya? Gitu loh. Yang terlebih lagi, pencatatan administrasinya harus juga sangat baik. Semuanya dicatat, tidak boleh tidak ada yang tidak dicatat. Administrasinya harus dicatat. Gitu loh. Jadi ibu-ibu tadi dikeluhkan bahwa SDM untuk batik itu masih kurang keterampilan. Nggih. Bapak Lurah bisa minta ke Dinas Tenaga Kerja untuk menghadirkan instruktur untuk melatih orang-orang yang ada di sini yang terlibat di bidang perbatikan. Atau penjenengan bisa juga ke ISI sana. Minta tolong ISI untuk mengirim tenaga-tenaganya ke sini untuk ngajari bagaimana membatik yang baik. Mereka punya ilmu. Yang dibutuhkan kan ilmunya juga. Nah, kemudian masalah pemasaran. Hampir semua pelaku UMKM mengalami kesulitan di bidang pemasaran awalnya. Jabatan, jenengan kesulitan apa badan? Kesulitan. Penjenengan pernah melakukan survei tentang kebutuhan apa yang diinginkan oleh masyarakat? Belum. Waton gawe ngoten niku. Lah kuwi kesalahane. Gitu loh. Maka perlu dilakukan riset pasar. Janjane nek sing butuh kaya ngene iki ngendi bae masyarakate? Wong pira kira-kira itu perlu. Perlu sekali. Riset pasar. Dereng nggih. Nah, yang kedua, masa pandemi ini menjadikan kita terbatas untuk bergerak. Jabatan terbatas dengan adanya PPKM. Coba diperhatikan PPKM. Ketika masyarakat harus tinggal di rumah, bekerja di rumah, penjenengan bisa melihat peluang bisnis apa yang bisa diambil. Kira-kira apa peluang bisnisnya? Ada yang bisa menjawab? Wong-wong kon tinggal neng omah, bekerja dari rumah, ora entuk plesir. Kira-kira bosen apa mboten? Napa mulih ajeng pun 2 tahun. Bosen mboten Pak Bagyo? Bosen. Bosen. Nggih. Ibu-ibu di kalangan menengah, tidak aja menengah dan atas, menyalurkan hobinya. Hobinya apa kira-kira? Hobinya berkebun. Jembatan. Sehingga tanaman hias kemarin dalam waktu kira-kira 8 bulan booming luar biasa. Itu peluang bisnis. Jembatan. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak bosan harus tinggal di rumah.
kepengin plesir, naik sepeda. Berapa bulan booming bisnis sepeda? Sekitar 7 bulan, 8 bulan. Harga sepeda mahal tetapi orang beli sepeda di Yogyakarta kayak orang beli kacang. Itu peluang bisnis. Yang lebih lanjut, ketika anak harus belajar di rumah, ada nggak peluang bisnisnya? Apa? Anak-anak harus menggunakan gadget, harus menggunakan handphone. Gimana? Agar bisa belajar online. Maka timbullah kebutuhan untuk membeli HP, laptop, yang lebih penting lagi harus membeli paket data. Itu juga peluang. Peluang bisnis. Apakah ada peluang bisnis yang lain? Ada. Ketika ibu-ibu tidak boleh pergi keluar, sementara harus butuh sayur-sayuran, butuh makanan, harus berbelanja lewat apa? Lewat online. Jadi panjenengan bisa membuka online shop namanya. Online shop niku napa, Bu? Toko online. Online shop itu toko sing dodol melalui dunia maya. Antara penjual dan pembeli tanpa perantara. Tadi Pak Wisnu menjelaskan, ada satu yang mungkin rada bingung ke bagi penjenengan, marketplace. Marketplace niku gedhok napa lanting? Hah? Marketplace niku wonten sing ngerti jenenge marketplace niku napa? Napa marketplace? HP. Bahasa kerennya marketplace itu platform perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Ada yang bisa memberitahu contoh marketplace? Lazada, Tokopedia, apalagi? Shopee, Market Hub, jenengan nggih. Market Hub punya departemen koperasi. Terus ada berapa jenis marketplace penjenengan ngertos? Penjenengan kan ingin belajar, ingin memasuki bisnis melalui dunia maya. Maka perlu tahu ini. Marketplace itu ada 2 jenis. Marketplace murni dan marketplace konsinyasi. Gitu loh. Masih ada waktu? Iya, waktunya tinggal sedikit, 1 menit lagi. 1 menit lagi ya. Marketplace murni itu penjenengan nitip ke barang, tetapi harus membuat foto-foto sendiri. Nanti dijual lewat Shopee contohnya. Pembayarannya yang ngatur Shopee. Gitu. Kemudian marketplace konsinyasi. Ketika jenengan jualan melalui marketplace konsinyasi, maka penjenengan hanya nitip ke barang. Seluruhnya nanti akan diurus oleh marketplace itu. Gitu loh. Jadi gitu. Saya minta sedikit lagi. Potensi yang dimiliki oleh desa ini Bapak. Saya ingin mengajak dan menggugah para petani, para masyarakat di sini untuk membangun agrowisata. Kanan kiri rumah tanduri buah. 1 paket nanti dengan wisata yang akan dibangun baru, 1 paket dengan wisata di laut. Jenengan ampun khawatir bibitnya so ngendi Pak? Ono Pak Arif. Waton pan niku Pak Arif saya bagus itu loh maksud saya. Neng bibit neng 2000 3000 kecil buat Pak Arif itu. Sing penting ono komitmen ngoten niku lho. Nggih. Ya, bangunlah agrowisata. Kenapa begitu? Pola makan orang kota atau kebanyakan sudah berubah. Kalau orang dulu madang makan itu segone oke, saiki segone sithik. Sing oke napa ne? Buah karo sayure. Gaya hidup baru ini peluang. Kenapa jenengan tidak tangkap untuk UMKM itu? Peluang, Pak. Tangkaplah itu. Seluruh desa di sini warganya
menanam buah tinggal diatur buah apa yang punya nilai ekonomi tinggi. Nanti kalau butuh konsultasi, saya siap Pak untuk membantu Pak. Asal diantar sama Pak Arief gitu loh. Soalnya nek diantar Pak Arief, baik. Ya jake gitu loh. Iya. Terima kasih. Baik. Ya. Baik, iya, terima kasih Pak Rohadi. Luar biasa. Ini kayaknya waktunya kurang hari ini karena semuanya pembicara ini apa ya, isinya daging gitu ya, informasi semuanya. Matur nuwun sekali lagi atas informasi semangatnya buat para pelaku UMKM, Pak Rohadi. Ya, nanti ditunggu lagi berpaket sama Pak Arief untuk mewujudkan agrowisatanya. Pak Arief, matur nuwun sekali juga supportnya untuk kita semuanya yang ada di sini dan tentu saja Pak Wisnu, semoga nanti ini kolaborasi dari Desa Petir, ya. Ini benar-benar sudah ditangkap peluangnya bersama dengan Desa Planner ya nanti dengan Pak Wisnu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Arief dan Pak Rohadi tadi sepaket untuk terus mengembangkan UMKM. Seneng Bu, Bapak? Iya. Hari ini kalau seneng banget, tepuk tangannya kencang sekali. Matur nuwun, baik. Mas Debio ada motivasi apa? Kalimat motivasinya? Ya mungkin saya memetik satu kalimat saja ini ya. Orang yang ingin hidupnya sulit itu akan memilih hal-hal yang gampang. Tapi orang yang ingin hidupnya gampang akan selalu belajar untuk menaklukkan hal-hal yang sulit. Wow, super sekali. Terima kasih banyak Bapak Ibu, semangatnya luar biasa. Semoga ini produk-produk ini nantinya akan punya tempat untuk kita belajar untuk terus meningkatkannya. Ya. Akhirnya dari Sarasen Sibako, saya Marta Sasongko. Dan saya Debio Primus. UMKM. Naik kelas. UMKM. Hebat. Jogja. Istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.